Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, di antara perkara paling menakutkan dalam kehidupan seorang muslim, bukan sekadar dosa, tetapi dosa yang menghapus amal kita tanpa kita sadari. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, salatnya banyak, sedekahnya banyak, lisannya berzikir, namun ketika sampai di hari kiamat, ternyata amal itu tidak tersisa sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Pertama, ancaman berupa amal menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an." Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 103 dan 104. Ini sangat berbahaya. Mereka merasa baik, tapi ternyata hancur di sisi Allah. Kedua, riya, syirik tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Qalu, "Wa ma huwa?" Qala riya. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'anis syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan amal lalu dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Hadis riwayat Muslim. Artinya amal itu ditolak, tidak diterima. Contoh riya, salat ingin dipuji, sedekah ingin dilihat, ngaji ingin dianggap alim, amal terlihat besar, tapi kosong di sisi Allah. Ketiga, ujub, penyakit hati yang halus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu muhlikat wa i'jabul mar'i bi nafsih." 3 perkara yang membinasakan, salah satunya adalah kagum terhadap diri sendiri. Hadits riwayat Tabrani. Sahabat fillah, ujub itu sangat halus, bahkan orang saleh pun bisa terjatuh. Ketika kita merasa, aku lebih baik, aku lebih banyak ibadah, saat itu pahala mulai terancam. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Dosa yang membuatmu rendah hati lebih baik daripada amal yang membuatmu sombong." Keempat, Al-Manan, mengungkit kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah kalian menghapus pahala sedekah dengan mengungkit dan menyakiti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Sedekah yang diungkit maka pahala hilang. Contohnya, dulu aku yang bantu kamu. Kalau bukan karena saya, satu kalimat bisa menghapus bertahun-tahun pahala. Kelima, hasad, api yang membakar amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innahu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Jauhilah hasad, karena ia memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Hadits riwayat Abu Dawud. Hasad itu bukan sekadar iri, tetapi ingin nikmat orang lain hilang. Ini menghancurkan amal secara perlahan. Keenam, ghibah, bangkrut di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang bangkrut adalah yang datang dengan amal, tapi pahala diberikan kepada orang yang dia zalimi." Hadis riwayat Muslim. Ghibah mentransfer pahala. Bayangkan, kita capek ibadah, tapi diberikan ke orang lain. Ketujuh, meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka bagi orang yang lalai dari salatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Sebagian ulama mengatakan, salat adalah tiang agama. Jika rusak, maka amal lain ikut runtuh. Kedelapan, syirik, penghapus amal terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Jika kamu berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Ini yang paling berbahaya. Semua amal bisa hilang total. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Aku tidak pernah berjuang melawan sesuatu yang lebih berat daripada niatku." Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Banyak orang lelah beramal, tapi sedikit yang selamat karena keikhlasan." Sahabat fillah, kita mungkin sudah salat bertahun-tahun, puasa bertahun-tahun, sedekah berkali-kali, tapi jika niat rusak, hati kotor, lisan menyakiti, maka semua itu bisa hilang. Cara menjaga amal, perbaiki niat setiap saat, sembunyikan amal. Banyak istighfar, hindari membandingkan diri, jaga lisan. Doa penutup, Allahumma inna na'udzu bika minar riya'i wa minal kibari wa minal hasad.
Allahumma taqabbal a'malana waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, kami berlindung dari ria, kesombongan dan hasad. Terimalah amal kami dan jadikan ikhlas karenamu. Sahabat fillah, jangan sampai kita termasuk orang yang disebut Allah, merasa banyak amal, tapi ternyata kosong. Mari kita jaga amal, jaga hati, dan terus memohon keikhlasan. Ya semoga Allah menerima amal kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.